Halo, selamat malam menjelang pagi kawan-kawan dari Institut Alam Gaib Kampus Biring. Pada dini hari ini akan menuju ke Bendungan Lausi Meme untuk mengungkap sebuah misteri yang dimana 18 hari sebelumnya telah terjadi musibah yang mengakibatkan satu orang meninggal dikarenakan air bah. Jadi kita akan mengungkap misteri di dalamnya. Untuk itu tetap pantengin channel kita Institut Alam Gaib dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Mari ikuti penelusuran kami. Selamat malam kawan-kawan dari Institut Alam Gaib. Penelusuran kali ini kami berada di Bendungan Lausi Meme, tepatnya di Sibir Biru, Kabupaten Deli Serdang, ya Pak ya. Saya bersama mamaku atau paman dalam bahasa Indonesianya. Tepat 18 hari lalu kalau nggak salah ya Maya. Impaku, anak mamaku ini terkena musibah ketika ada air bah yang melanda tempat ini. Almarhum sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Kita turut berduka cita atas kejadian tersebut. Dan untuk kawan-kawan yang menonton video ini, mari heningkan cipta sejenak untuk mendoakan arwah beliau. Nama beliau almarhum Roy Bangun. Jadi kita akan mulai berdoa sebelum kita menelusuri tempat ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Empu Sembiring sini bersama orang tua dari almarhum. Kenapa Empu Sembiring bisa ke sini? Karena 2 hari yang lewat orang tua almarhum mendatangi Empu Sembiring dan menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ketika ayah almarhum datang kepada saya, kita mengadakan pemanggilan ritual, panggilan roh. Kita mengadakan ritual pemanggilan roh. Alhamdulillah roh dari almarhum datang masuk ke badan kakaknya, dan ketika itu beliau menangis dan merasa kedinginan. Nah, nanti kalian bisa lihat di live-nya Empu Sembiring Facebooknya ketika masuk arwah beliau. Di sini kita tidak mengungkit apa dan bagaimana, tetapi kita merasa bersimpatik atas kejadian yang telah melanda saudara kita, Impal Roy Bangun. Dan jika ditelisik secara gaib, aku bisa pastikan almarhum bukan diupetin atau bukan disimpan oleh makhluk gaib. Karena almarhum datang ke badan kakaknya mengatakan dia sendiri tidak tahu di mana jasadnya. Bagaimana kita sendiri yang tahu tempatnya. Tapi mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa memberi pencerahan kepada keluarga almarhum, bahwasanya setiap kematian yang terjadi itu adalah kehendak dari Tuhan. Roh yang sudah meninggal itu tidak bisa disandra oleh jin. Roh yang sudah meninggal dia akan balik kepada Tuhannya. Baik dia di masa dunianya akan bertempat di surganya. Jahat dia di dunianya, dia akan berada kekal di dalam nerakanya. Dan kami akan mewawancarai bapak dari almarhum untuk menjelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Jadi kejadian sebenarnya itu bagaimana almarhum mulai kerja di sini sampai meninggalnya beliau. Ya udah setahun dia kerja di sini. Tadi pas waktu ketika itu katanya dia pas nyuci kaki di sungai ini, jadi dia cerita kawannya dia itu nggak tahu tiba-tiba air besar. Jadi air besar, dari situlah kata kawannya, dia berdua sama kawannya. Jadi satu kawannya bisa memegang apa kayu-kayu akar-akar
selamat. Jadi tuh si Roy ini katanya ikut bawa arus ini. Sampai sekarang kita cari-cari belum ketemu lagi. Jadi yang pernah diceritakan juga sudah banyak paranormal yang datang kemari ya Maya untuk mengangkat ya. Tapi itu tadi paranormal bukan Tuhan, bukan juga malaikat. Rahasia kehendak ilahi itu milik Tuhan semesta alam. Meskipun dipanggil beribu paranormal kemari, kalau Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan bilang tidak, maka tidak, karena sudah takdirnya almarhum seperti ini. Jadi Mama ini cukup puas kemarin setelah bertemu sama aku. Mama ngobrol, ini yang terakhir kalinya lah. Kami sudah pasrah sama Tuhan. Hanya satu, ada pesan almarhum yang kemarin mungkin Mama masih ingat, almarhum. Jadi almarhum hanya ingin keluarganya ini akur, damai, kembali. Itu permintaan yang bagus. Mungkin selama ini kita lupa dengan keluarga kita lupa dengan lingkungan sekitar kita mendapat nasihat dari orang yang sudah meninggal. Bayangkan, orang yang meninggal kalau bisa dia untuk kembali ke bumi ini lagi, dia pasti akan berbuat baik. Tapi beliau meninggalkan pesan ini khusus untuk almarhum memang, tapi tidak kecuali untuk kita. Akurlah sama saudara, perbaiki diri, perbaiki keluarga. Pesan almarhum sangat baik untuk kita cerna. Dan juga pada malam hari ini kita akan coba menelusuri tempat ini. Tapi ingat sekali lagi, tujuan Pusbiring kemari bukan untuk mencari jasad almarhum. Oke. Jadi jangan berpikir untuk kalian menonton ketika nanti Pusbiring mencari kemudian gak ada hasil apa-apa. Pusbiring ternyata omong besar. Enggak. Jadi yang terjadi kemari, kami ikut prihatin sama Mama, dan kami kemari ini ingin mengungkap misteri bendungan ini. Jadi tidak ada sangkut pautnya tentang almarhum yang sudah meninggal. Almarhum sudah meninggal, kalau bisa kita doakan ketemu, insya Allah ketemu. Mungkin tidak sekarang, tapi enggak bantuan aku sendiri, tapi bantuan kawan-kawan warga di sini yang bisa membantu menelusuri tempat ini. Insya Allah dalam jarak mungkin 4-5 km ke sana itu tempat almarhum berada. Mungkin ya, aku bukan Tuhan, aku nggak bisa aku bilang itu ilmu pasti, tidak. Tapi mungkin, karena kalau menurut saja jaraknya di sini bendungan ini besar, air pun juga banyak menjerat ke sana, dan mungkin lebih dari 5 km. Tapi kalaupun tidak ketemu, anggap saja itu memang jalan Tuhan. Dan aku sebagai rektor dari Institut Alam Gaib, aku akan mempelonco atau mengospek mahasiswa baruku yang bernama Om Wawan. Mana Om Wawan? Maju kemari. Jadi kita buat channel yang seru-seruan sebenarnya. Seru-seruan dalam artian bukan berarti bercanda. Tidak. Di sini Om Irwan akan kita lepas, akan kita pelonco. Mungkin bisa jadi Om Irwan ini akan menemukan jasadnya, mungkin, ya. Tapi tujuan utamanya adalah kita akan mencoba apa yang terjadi di sini. Mungkin ada suatu penampakan kah, atau apapun itu. Tapi yang ingin kami tegaskan di sini adalah kami di sini tidak akan membuat kalian takut. Justru kami ingin bercanda dengan jin-jin yang ada di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai manusia yang hidup jangan pernah takut kepada jin. Itu dia, mungkin kita akan bisa melepas sekarang. Siap. Oke, rutenya nanti akan kita ke sana. Mama, sebelumnya aku makasih sama Mama. Insya Allah kita akan tetap bantu. Mungkin nanti kawanku ini siapa tahu di perjalanan menemukan petunjuk, ya Maya. Kalau menemukan petunjuk ya insya Allah nanti beliau akan mengkabari aku di mana tempatnya almarhum gitu. Tapi seperti yang kemarin kita pernah datang ke Mama datang ke aku. Kita sama-sama sharing, sama-sama ngobrol. Bahkan jinnya pun tidak tahu di mana lokasinya, karena bukan jin itu yang menyembunyikannya. Baru setelah itu kita panggil arwah beliau. Beliau sendiri pun tidak tahu di mana jasadnya. Tapi tetapkan percaya kekuatan Tuhan, Ma. Tegakkan hatimu. Ini semua musibah, cobaan dari Tuhan. Dan kamu harus ingat, orang yang diuji adalah orang yang ingin menaik kelas, Ma. Jadi kamu akan naik kelas, Ma. Jadi kamu sabar. Dan lagi kamu bersedia, Ma, ya. Jadi pemirsa, mungkin kita akan menelusuri jejak ke bawah, tepatnya di mana. Kami izin dulu ke bawah, Ma. Halo, selamat malam.
kawan-kawan calon mahasiswa Institut Alam Gaib. Seperti tadi kita bilang, aku sebagai rektor Institut Alam Gaib akan pelonco salah satu mahasiswa baruku, Bang Riwan. Udah siap ya? Siap. Jadi apapun yang terjadi di sini, explore aja. Ya. Kalau ketemu kuntilanak, bilang itu kuntilanak. Iya. Kalau ketemu pocong, bilang itu pocong. Kalau ketemu ular penunggunya, bilang itu ular. Iya. Jadi sebagai mahasiswa baru, yang harus kamu tekankan, jangan pernah takut terhadap apapun. Karena kamu calon sarjana alam gaib. Siap. Bisa dimengerti? Ngerti. Siap. Jadi aku mengajak kalian semua yang pengen masuk ke Institut Alam Gaib, ingin mengeksplor semua tempat-tempat yang dianggap seram, dianggap keramat, mari gabung bersama kami. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, comment, like, and share YouTube kami di Institut Alam Gaib dan juga Instagramnya Institut Alam Gaib. Jadi kita akan beri pengisian lebih dahulu agar bisa melihat apapun itu. Siap. Sekarang kamu sudah bisa berjalan, Siap. explore ke bawah. Ya. Halo guys, sekarang saya akan menelusuri bendungan Laut Simame yang pernah dulu terjadi banjir bandang. Kita akan mengeksplor tempat ini. Nah, inilah enaknya jadi anak baru, kita di ospek. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang bergerak di pohon itu. Astagfirullahaladzim. Besar tinggi. Matanya merah, terus melihat, menantang dah. Kita jalan dulu. Bentar guys. Pohon yang tadi pertama kita jalani ternyata menyimpan misteri. Di sini banyak penunggunya. Salah satunya jadi hari itu kan dia sebelum ke sungai dia itu ke Eksa dulu. Eksa ngomong sama operator. Habis itu tiba-tiba dia Roy sama Ricky turun ke bawah. Duduklah dia di batu. Duduk di batu, di belakangnya lah air. Kebetulan kan di situ kan ada agak tikungan. Jadi tiba-tiba air datang langsung dihantam orang itu berdua. Cuman itu yang kemarin dapat informasi. Itu bang udah pas selesai jam kerja atau gimana tuh? Itu kayaknya mau pulang lah, mau pulang kerja. Berarti kayak misalnya baru selesai kerja mungkin mau Iya. santai dulu sebelum Iya, pulang. duduk di situ orang itu kan.
Perempuan cantik seperti siluman ular. Assalamualaikum, Mbak. Ya, dia pun menyapa. Busak dah. Cantik banget ceweknya. Senyum lagi dia. Gimana guys? Asik kan? Nah, inilah hasilnya ikut Institut Alam Gaib. Walau pertama kita di ospek, tapi nah, kesannya petualangannya itu. Allah Akbar. Ntar guys, lihat tuh. Cantiknya, subhanallah. Assalamualaikum. Ada sesosok ular lewat. Kuning keemasan warna guys. Astagfirullahaladzim. Jadi kita coba nyari teman kita tadi yang dia ngeksplor sendiri ke sana. Terus tadi tiba-tiba senternya nggak ada tadi, nggak kelihatan lagi cahayanya tadi. Makanya kita lagi berusaha coba cari dia dulu ini. Tadi di sebelah kanan tadi bang. Ya coba kita cari dia lagi. Nggak tahu dia di mana. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti ya guys ya. Buat teman-teman tolong dibantu ya subscribe-nya, like dan komen dan share video kita apabila ada teman-teman yang senang untuk konten-konten eksplor seperti ini. Apa tuh guys? Suaranya. Maaf Tuan Putri, saya kesini bukan maksud untuk mengganggu, bukan untuk apa, hanya silaturahmi saja di sini. La ilaha illallah. Di depan saya, lihat tuh guys. Berderet orangnya. Assalamualaikum. Semua. Akbar. Dengar nggak guys? Lihat nggak tuh? Berderet sepanjang jalan nih. Pengawal-pengawal ratu ular. Sepertinya mereka menuju ke bawah. Saya ke bawah. Gimana guys? Kita ikuti. Oke. Wah, di tebing-tebing nih banyak sekali. Assalamualaikum. Kita ke bawah dulu ya guys. Dengar nggak tuh guys suara airnya? Asik kan? Nah, buat mandi-mandi dan meninggikan suasana. Assalamualaikum Tuan Putri. Ya, semua hanya sebatas mau silaturahmi. Jadi, wah, lihat tuh guys. Enak nggak airnya? Sejuk kan? Subhanallah. Tengok pada mandi-mandi semua ada yang dayangnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Permisi Tuan Putri. Sepertinya saya diundang untuk datang menuju sungai ini. Ya, saya diarahkan nih guys. Asik kan? Nah, petualangan perdana saya. Allahu Akbar. Mati. Bentar guys, kena ada gangguan satelit bentar. Kita play dulu. Sabar ya guys. Gimana nih? Assalamualaikum. Allahu Akbar, indahnya. Coba.
Siapa nama kamu? Siapa namanya bang? Itulah turandanya. Kamu gak kenal sama saya emang? Tidak kenal. Oh iyalah kenalan dulu.